Penonton Cokro TV, selamat bertemu kembali di Shelter Civil Society Watch. Dalam beberapa kali episode sebelum ini, kami sudah mengangkat isu tentang sertifikasi halal, terutama dalam kaitannya dengan Majelis Ulama Indonesia. Sejumlah persoalan sudah kami angkat. Dan salah satu yang sempat sudah kami bicarakan adalah tentang adanya skandal dalam hal masuknya produk-produk Jerman yang harus memiliki sertifikat halal dari Badan Sertifikat Halal di negaranya. Ada skandal, nanti akan kita bicarakan kenapa saya sebut itu sebagai sebuah skandal, tapi ini sebuah skandal yang memalukan, memprihatinkan, dan membuat kita marah, dan kita harus bertanya-tanya tentang kenapa ini bisa terjadi dengan Majelis Ulama Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini, mata kita semua terbuka, dan kita berharap pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan yang timbul, yang nanti kita akan bicara dengan tamu kita. Nah, tamu kita hari ini adalah Bapak Ahmad Ramzi. Ya, selamat sore, terima kasih sudah datang ke sini. Sore Bang Ade. Ya, jadi Pak Ahmad Ramzi ini adalah seorang lawyer ya, yang mewakili lembaga sertifikat halal dari Jerman, yang mengalami sekarang hambatan untuk masuk di Indonesia, antara lain karena adanya permainan di dalam tubuh Majelis Ulama Indonesia. Bisa dibilang begitu ya? Bisa dibilang begitu. Oke. Nah, tapi memang kita harus mulai dari awal sekali ya, karena barangkali penonton nggak paham. Ini sebetulnya maksudnya apa sih? Bisa nggak dijelaskan tentang, jadi kalau ada produk-produk dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, dia harus memiliki sertifikasi halal dari negaranya? Iya. Wajib. Wajib ada sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI ketika masuk ke Indonesia. Ya. Nah, sertifikat halal ini mereka bisa dapatkan di negaranya. Artinya di Jerman. Misalnya di Jerman. Di Jerman klien saya namanya GmbH. Nah, mereka mendapatkan sertifikat halal dari GmbH, yang mana GmbH mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Gimana tuh ceritanya? Nah, jadi nanti MUI akan mengecek bagaimana seorang lembaga GmbH bisa menentukan produk-produk ini dinyatakan halal. Oke, kita kasih contoh nih supaya gampang. Ya, ada sebuah produk X, Y, Z, semua dari Jerman. Siap. Mau masuk ke Indonesia. Ya, untuk itu mereka harus memiliki sertifikat halal pertama-tama dari GmbH di Jerman. GmbH. Oke, dikasih nih sertifikat halal kata saya GmbH. Ya. Masuklah ke Indonesia. Ya. Nah, GmbH ketika sudah dapat sertifikat halal dari GmbH, ketika masuk ke Indonesia karena GmbH bagian dari pensertifikator dari MUI, sehingga GmbH bisa menyatakan bahwa ini telah lulus sertifikat halal dari MUI Indonesia. Oke. Jadi tidak perlu lagi untuk didaftarkan di MUI Indonesia. Oke. Jadi untuk agar bisa dijual di Indonesia nih produk-produk, dia mendapat sertifikat halal dari GmbH. Ya. GmbH itu kenapa dia bisa punya sertifikat halal di Indonesia? Karena diakui oleh Indonesia yaitu MUI. Jadi terdaftar di MUI sebagai sertifikat halal Jerman. Yes. Begitu ya kira-kira. Kalau itu nggak ada, ya itu nggak ada halalnya jadinya. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi, nggak bisa masuk tanpa ada sertifikat halal dari GmbH yang harus diakui oleh MUI. Iya. Oke, itu pertama. Lalu apa yang terjadi nih dalam kasus Anda? Nah, jadi ketika sertifikat halal GmbH habis, biasanya kita melakukan perpanjangan. Nah, berapa tahun itu? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali diperpanjang. 2 tahun sekali diperpanjang. Kita melakukan itu di tahun 2016. Perpanjang tahun 2016, kita mengikuti prosesnya. Nah, ada muncullah sosok tersangka, namanya Mahmud Abu Nasr, menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI, GmbH ini harus membayarkan uang sejumlah 50.000 euro. Yang adalah kalau dirupiahkan? Ya kurang lebih kalau 16.000 ya jadinya 800 juta lah. 800 juta agar mendapat sertifikat halal dari MUI. Perpanjangan ya? Perpanjangan. Oke. Perpanjangan dari MUI. Klien saya memenuhi itu. Klien Anda adalah? Direktur manajer di GmbH. Namanya Mahmud Tatari. Oke. Datang memenuhi itu, tapi tidak langsung memenuhi Bang Ade. Tapi datang ke Indonesia menanyakan kenapa ini ada aturan seperti ini. Karena sebelumnya nggak ada? Karena aturan sebelumnya belum ada. Oke. Sampai akhirnya bertemu dengan Mahmud Abu Nasr dan meminta klien saya Mahmud Tatari untuk
bisa dipertemukan dengan orang MUI. Sorry, Mahmud Abu Nasr ini siapa? Mahmud Abu Nasr ini adalah warga negara New Zealand. Warga negara New Zealand. New Zealand. Oke. Warga negara New Zealand. Tinggal di Indonesia. Oh, tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Ya. Yang katanya memiliki istri orang Indonesia dan bekas karyawan di LP POM MUI. Yang istrinya. Iya. Istrinya. Nah, jadi saya ulang ya. Ini ada Muhammad Atari nih ya, dari Jerman. Ya. Ingin memperpanjang sertifikat halal ya, di Indonesia. Ya. Mas, pas dia mau masuk, tahu-tahu ditelepon. Oleh Abu Nasr. Yang adalah orang Selandia Baru. Yang bilang bahwa kalau mau masuk Indonesia harus bayar dulu. Iya. Oke. Makanya kalau mau dapat sertifikatnya harus bayar dulu melalui saya. Melalui Abu Nasr. Nah, ini nggak percaya dong. Iya, yes. Akhirnya datang ke Indonesia untuk mempertegas ini benar apa tidak. Oke. Minta dipertemukan dengan petinggi MUI. Yang mana ketemu dengan namanya Pak Lukmanul Hakim. Pak Lukmanul Hakim yang adalah Ketua LP POM MUI. Oke. Sebentar ya buat penonton agar saya. LP POM UI adalah lembaga di dalam MUI yang mengeluarkan sertifikat. Sertifikat. Oke. Jadi kalau produk-produk tuh yang mengeluarkan sertifikatnya namanya. Yang memeriksa tuh dia ya. Yang memeriksa tuh dia. Ya. Nah ini ketuanya nih. Namanya Lukmanul Hakim ya. Ketua LP POM nih. Ya. Ketemu nih. Pertemuan di Bogor. Pertama ketemu dengan Mahmud Abu Nasr. Mahmud Abu Nasr membawa Mahmud Atari ketemu Lukmanul. Oke. Di pembicaraan tersebut menyatakan iya memang harus bayar. 50.000. Atur aja sama Abu Nasr. Jadi si pejabat LP POM UI ini menyetujui. Benar tuh. Benar. Oke. Sampai akhirnya karena ya daripada tidak bisa mendapatkan sertifikat, akhirnya dipenuhilah. Dibayar. Dia bayar ke siapa? Dibayar kepada Mahmud Abu Nasr, rekening Mahmud Abu Nasr di Indonesia. Bukan ke Lukman. Bukan. Pinter nih. Ya. Dibayarkan ke sana. Tapi Abu Nasr nih orang Indonesia jadi ya. Jadi orang New Zealand yang di Indonesia. Iya, sudah bisa bahasa Indonesia lah. Oke. Bisa bahasa Indonesia. Walaupun saya belum pernah ketemu ya. Ketemu, sudah selesai di pembayaran. Tahun 2017. Jadi 2016 diperpanjang. Perpanjang akhirnya, sudah selesai. Ya. 2017 ditelepon lagi klien saya. Meminta oleh Mahmud Abu Nasr dan meminta untuk membayar lagi 50.000. Oke. Nah, disitulah skandal itu akhirnya terbuka. Gimana ceritanya? Nah, ceritanya datang lagi ke Indonesia menanyakan langsung ke MUI. Apakah betul ada bayar-bayar terkait sertifikasi halal? Datang ke MUI tapi nggak ketemu Pak Lukmanul Hakim? Nggak ketemu. Oke. Orang lain lah ya? Ketemu orang lain. Di sana bersurat segala macam, akhirnya bahwa itu tidak benar. Nggak ada itu. Akhirnya merasa tertipu, membuat laporan polisi dan menunjuk saya sebagai lawyer. Saat itu kenapa kita melaporkan di Bogor, di Polresta Bogor? Okay. Karena kejadiannya di Bogor. Kejadian yang mana? Pertemuan 3 orang ini. Oh tadi. Ya. Mahmud Atari, Mahmud Abu Nasr dan Lukmanul Hakim. Di Bogor. Oke. Di Bogor. Di rumah tadi mana? Di Gor Badminton. Karena menyamperin Lukmanul Hakim yang lagi main badminton. Iya, siap. Itu ceritanya. Jadi ini tempat netral ya. Tempat netral. Di sana akhirnya bikin laporan di Bogor karena kerugiannya kan nggak besar, Bang Ade. Saya kebetulan lokasi di Jakarta, kalau ke Polda Jabar terlalu jauh. Ternyata kita lapor di Bogor ya dari sejak 2017 mandek. Mandek ini laporan, tidak bisa jalan dengan alasan ya penuh dengan intervensi. Itu kan bukan alasan resmi. Iya, bukan alasan resmi. Tapi saya berpendapat bahwa ini penuh dengan intervensi. Sehingga akhirnya saya meminta untuk dipindahkan laporan polisi ini. Kemana? Dari Polda Jabar sampai ke Bareskrim. Polda Jabar juga nggak berlanjut juga. Sampai akhirnya ke Bareskrim. Bareskrim. Di tahun 2019 dilakukan gelar perkara. Sampai akhirnya perkara ditarik oleh Bareskrim dan ditetapkanlah tersangka Mahmud Abu Nasr.
Oh, atas dasar Atas dasar laporan yang kita buat di Polres Bogor. oke. Nggak ininya apa? Dakwaannya. Dakwaannya adalah mengatasnamakan MUI, LPPOM MUI untuk Oke. melakukan penipuan. Mengatasnamakan LPPOM MUI melakukan penipuan. Oke, Berdasarkan- saya mau tanya ya. nih, tapi Anda jelasin dulu. Ya, jadi di situ bahasanya dikarenakan berdasarkan fakta-fakta penyidikan telah ditemukan bukti yang cukup diduga tersangka melakukan tindak pidana penipuan dengan cara mengatasnamakan lembaga LPPOM MUI. Oke, Laporan polisi saya itu sebenarnya dua, Bang Ade. ya, Pertama ke Mahmud Abu Nasar, yang kedua kepada Lukmanul Hakim. ya. Nah itu gimana perkembangan Nah. Lukmanul Hakim? Nah, Lukmanul Hakim belum bisa ditetapkan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi. Itu SP2HP yang saya terima. SP2HP itu apa? Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Oke, Lukmanul Hakim ini tidak bisa kan gini. Nih saya awam nih. Iya, Dia kan hadir. iya. Dia mengiyakan bahwa dia memang meminta 50.000. Terus kurang apa? Kenapa dia tidak menjadi Ya, ini kan menjadi alasan penyidik ya. Kalau alasan sampaikan ke saya karena tidak ada keterangan dari Mahmud Abu Nasar. Karena Mahmud Abu Nasar kabur. kabur dia? Kabur. Ini orang Selandia Baru. Selandia kabur. Baru nih kabur. Oke. Kabur. Tapi di sini ada yang menarik, Bang Ade. Ya. Yang menarik adalah pengacaranya Mahmud Abu Nasar. Oh, ada pengacara. Ada pengacaranya. Oke. Pengacara Mahmud Abu Nasar adalah orang Indonesia. Orang Indonesia. Yang mana adalah setahu saya dia juga di MUI juga. Boleh tahu siapa namanya? Namanya Pak Iksan Abdullah. Ihsan Abdullah adalah pengacaranya Pak Abu Nasar. Abu Nasar. Dia orang MUI. Orang MUI. Bahkan sekarang statusnya udah naik jadi Wasekjen MUI. Sekarang ini Sekarang Wasekjen MUI ini. Wasekjen MUI ini Wasekjen. adalah pengacaranya Abu Nasar yang buron. Yang buron. Oke, ini menarik ya. Menarik. Oke. Dan lebih menarik lagi adalah dia juga pengacaranya Lukmanul Hakim. Si Ihsan Abdullah ini. Si Iksan Abdullah ini. Oke, saya ulang nih ya. Oke. Ihsan Abdullah adalah pengacara Abu Nasar yang buron. Buron. Tapi dia juga adalah pengacara Lukmanul Hakim. Iya. Yang sebetulnya belum jadi apa-apa. Belum nih. jadi apa-apa. Cuma jadi saksi ya. Saksi. Tapi udah punya pengacara. Sudah punya pengacara. Itu- Mereka berdua ini kan dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Oke. Disampaikan bahwa pengacaranya satu. Pengacara MUI satu. Oke. Yaitu namanya Pak Iksan Abdullah. Kenapa? Pengacara MUI satu. Heeh. Jadi ketua MUI pun pengacaranya juga Pak Iksan Abdullah. Yang mana sekarang ketua MUI-nya adalah Wapres kita. Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin. Tapi kan dia nggak ikut-ikut nih di kasus ini. Tidak ikut-ikut. Iya. Kita tidak melaporkan. Tetapi karena di sertifikat halal tersebut tercantum nama ketua MUI dan sekjen MUI Yang dan adalah siapa itu? yang adalah Ma'ruf Amin dan Anwar Abbas dan Lukmanul Hakim ditandatangan di situ. Yang si sertifikat itu. Sertifikat itu tanda tangan 3 orang. Iya, iya, Ketua MUI, Sekjen MUI, dan Ketua LPPOM MUI. Maka semua itu saksi dong. Makanya semua itu saksi. Tapi Pak Ma'ruf Amin tidak diminta keterangan. Karena apa? Saya nggak tahu penyidik. Pokoknya Penyidik, wapres kali ya. ya. Kalau udah jadi wapres masa Iya. ditanya. Sejak dari awal dia tidak diminta keterangan. Hanya gitu. Pak Anwar Abbas saja diminta keterangan. Anwar Abbas ditanya. Diminta keterangan. Dan diwakili oleh Ihsan Enggak, Abdullah. tetap dipanggil datang kan. Enggak, tapi kan pengacaranya Ihsan Pak Ihsan Abdullah. Abdullah. Jadi Ihsan Abdullah ini sekaligus ya. Sekaligus Pengacara buron, pengacara buron, pengacara Lukmanul Hakim, pengacaranya Pak Anwar Abbas. Anwar Abbas juga. Oke, Pak Anwar Abbas sempat dipanggil. Panggil. Oke. Ya, terus gimana? Seperti itu. Nah, nggak, saya mau nanya begini. Lukmanul Hakim ini kenapa kan dia ketemu dengan siapa yang orang Jerman? Tatari. Tatari bilang dong ke polisi bahwa dia ketemu Iya, dengan Lukmanul Hakim, iya, tapi dia tidak bisa diapa-apakan iya. karena Karena uang yang ditransferkan semua ke rekeningnya Mahmud Abu Nasar. 50.000 itu semua. 50.000 ke Mahmud Abu Nasar. Oke. Jadi ada lagi yang saya mesti sampaikan juga Bang Ade. Ternyata bukan saya doang Bang Ade. Maksudnya bukan Jerman aja. Nanti dulu saya pastikan dulu nih ya. Jadi 50.000 itu dikirimnya ke Abu Nasar. Iya. Jadi nggak ada bukti bahwa itu larinya ke. Sejauh ini belum ada bukti. Oke. Jadi hanya bahwa ada pernyataan dari Pak Lukmanul Hakim ketika ditanya, benar nggak
LPPOM minta, terus dia bilang kan, pasti kan dibantah dong. Oke. Pasti dibantah Jadi dong. nggak bisa. Jadi orang yang bisa menyatakan, iya saya di Mahmud Abu Nasr. Oke. Ini kuncinya. Mahmud Abu Nasrnya buron. Buron. Kecuali dia ketangkep, baru dia bisa ngomong. Bisa sampaikan kemana uang-uang ini semua. Oke, Ramzi. Tapi Majelis Ulama Indonesia ini kan seharusnya adalah pihak yang dirugikan kan? Ya. Mereka tuh nggak menggugat apapun. Ya makanya itu yang lucu. Harusnya kan sebagai pihak yang namanya dicemarkan, harusnya kan dia ikut serta berkepentingan untuk menjelaskan perkara ini jadi terang benderang. Membersihkan. Bukan malah menjadi pengacara dari tersangka ini. Iya. Itu nggak masuk di akal. Ini nggak masuk di akal di kepala saya. Oke. Jadi ini kan seperti mengkonfirmasi bahwa Majelis Ulama Indonesia melindungi terlibat atau melindungi tersangka ini, Mahmud Abu Nasr ini. Oke. Lukmanul Hakim tuh sekarang apa dia? Sekarang staf susnya Wapres. Sekarang staf susnya Wapres. Nggak di MUI lagi. Nggak di MUI. Tapi saya nggak tahu sekarang statusnya di MUI apakah masih jadi ketua LPPOM atau tidak tuh. Oke. Setahu saya dulu ketua LPPOM dia tuh sepanjang zaman. Nggak, karena ketua LPPOM pasti punya otoritas yang besar lah ya. Kan semua sertifikat halal harus lewat dia kan? Yes. Oke. Tapi dia sekarang adalah staf sus. Wapres. Ini kemungkinan nggak ketemu nih siapa namanya Abbas. Bukan Abu Nasr. Iya, makanya itu. Oke, kembali Anda bilang tadi bukan hanya Jerman. Oke, siapa? Belanda pun juga sama. Oke. Sertifikat halal di Belanda pun juga HFFIA itu juga dimintai juga uang yang sama. 50.000. Oleh Mahmud Abu Nasr. Semua rekening kita bisa buktikan bahwa semua rekeningnya dikirimkan ke rekening Mahmud Abu Nasr. Oke, Belanda dan Jerman. Tahun yang sama atau? Tahun yang sama. Cuma bulan yang berbeda. Itu kenapa Anda tahu Belanda begitu? Ya, karena kita kasih bukti kepada penyidik. Nggak, Belanda itu kontak Anda. Kontak-kontakan dengan klien saya ketemu bahwa ini saya juga dimintain. Tapi Belanda tidak berani membuka masalah ini ke kantor polisi. Hanya Jerman. Ya. Coba bayangkan Bang Ade, bagaimana Mahmud Abu Nasr sebegitu hebatnya. Dia bisa mengkonfirmasi. Jadi sertifikasi halal itu Bang Ade bentuknya sudah jadi. Tinggal tanggalnya aja yang perlu ditanggalin. Oke, ada sebuah formulir bentuknya saya bisa kasih contoh. Apa namanya, sudah berbentuk surat, kan? Ya taruhlah ya. Sudah berbentuk surat. Nah, ini tinggal ditanggalin aja Bang Ade. Oke. Tanggal pakai tulisan tangan, tanda tangannya sudah ada semua tanda tangan. Majelis Ulama menyatakan. Nah, si Mahmud Abu Nasr ini, dia telepon klien saya. Oh ya, sudah benar, saya sudah terima uangnya. Besok sertifikat halal Anda akan tampil di website dan sertifikat halal Anda akan muncul. Dan benar kejadian. Begitu tanggal 1 dia konfirmasi, tanggal 2 keluar itu sertifikat. Jadi hampir pasti. Pasti. Ini memang uangnya larinya ke Abu Nasr. Tapi gara-gara itu kemudian besoknya keluar satu hari. Jadi betul-betul ini penentuan tentang keluar tidaknya. Itu ditentukan oleh uang itu dikirim nggak ke Abu Nasr? Oke. Dan itu bukan hanya yang Jerman, yang Belanda pun juga sama. Dikirim langsung keluar. Jadi MUI nggak bisa lah membantah. Membantah nggak bisa lah. Ini apalagi saya bilang lucu sekali kalau harusnya namanya MUI tercemar, masa pengacaranya sama? Iya. Terlalu banyak lah. Itu benang merahnya sangat jelas sekali Bang Ade. Tetapi dengan kejadian ini hanya Jerman lah yang nggak bisa berdagang lagi jadinya. Nggak ngerti saya. Jadi dengan kejadian ini tidak diperpanjang 2018, kan masa berakhirnya 2016 sampai 2018 ya kan? Setelah itu kan harus diperpanjang lagi sertifikasi halalnya. Iya dong. Karena kita kita melaporkan LPPOM MUI sampai sekarang kita tidak bisa dapatkan lagi sertifikat halal dari MUI. Yang sekarang sudah beralih ke BPJPH. Seharusnya ke BPJPH. Harusnya ke BPJPH kan? Nggak dapat juga? Nggak dapat juga.
Atas dasar laporan polisi ini. Sempat ada bahasa menyatakan bahwa cabut dulu laporan polisinya baru kita perpanjang sertifikasi halalnya. Jerman. Jadi udah jelas-jelas ini salah nih. Iya. Udah jelas-jelas Jerman diperas ya. Iya. Kan udah terbukti kan? Iya. Sampai ada tersangka kan? Iya. Tapi ketika Anda lembaga Jerman ini ingin melanjutkan Nah. sertifikasinya tanpa alasan ditolak. Ditolak. Tanpa alasan. Tanpa alasan. Makanya lucu. Artinya ketika 2016 kan diperpanjang. Kan 2018 tinggal diperpanjang lagi dong. Gitu ya. Kan dibiayai semua untuk Iya. ngecek segala macam. Alasannya menolak itu apa? Nggak ada. Nggak ada. Sampai akhirnya 2018 selesai, 2019, 2020, sampai ada terbentuk badan baru BPJPH pun, sampai sekarang pun Anda udah datang ke BPJPH. sudah kita beraudiensi dengan Pak Sukoso, Prof. Sukoso, partner saya, Ketua BPJPH. Apa dia? Pak Mahmud Tatari juga demikian ya. Masih ada masalah semua syarat-syarat yang harus dipenuhi dan lain-lain lah. Tapi kalau yang lain-lain saya lihat negara-negara lain ya berdasarkan karena sudah pernah ada sertifikasi halal dari MUI Kan tinggal yang memperpanjang kan? tidak terputus jadi jalan terus mereka. Karena kita terputus 2018 itu sejak kita dimintain 50.000 lagi kita nggak mau. Udah. Jadi gara-gara tidak mau bayar 50.000. 50.000, Yang berikutnya ini panjang urusannya. Panjang urusannya. Kalau Belanda bayar terus kan? Bayar terus. Sekarang semua diperpanjang, hanya Jerman. Ini terus terang yang tadi saya bilang memalukan tuh ini. Memalukan. Ini skandal beneran. Ya. Oke, tapi kan kembali ke tadi. BPJPH itu seharusnya menjadi sebuah lembaga yang independen. Yes. Yang sebetulnya MUI itu sekedar mengeluarkan fatwa. Seharusnya kan. Dan harusnya bukan dia yang menentukan perpanjangan sertifikat. Ya. Karena harusnya kalau MUI itu ngurus yang di dalam negeri kan. Ya. Dia memeriksa tentang kehalalan dan Ya. seterusnya. Kalau perpanjangan sertifikat kan seharusnya bukan MUI dong. Iya. Makanya tapi kan tetap aja fatwanya dari MUI juga. Termasuk perpanjangan sertifikat. Setahu saya begitu. Oke. Jadi semua ini ya masih keganjal dengan MUI. Oke. Atau dengan BPJPH ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya. Reaksi dari Jerman bagaimana? Ya reaksi dari Jerman ya selalu berkirim surat, beraudiensi, kirim kadinnya segala macam sampai sekarang belum bisa. Bahkan sampai kirim kadin. Iya, kadin segala macam, kita bersurat ke embassy segala macam. Tapi belum bisa. Atas laporan polisi ini. Ya, Yang lain-lain ya, jalan aja. atas laporan polisi itu jelas bukan polisi yang menghambat. Oh iya. Ya, laporan polisi itu yang menyebabkan. Ya. Oke. Si Nasser ini nggak tahu di mana. Setahu saya lari ke Australia. Lari ke Australia. Nah, ini dari SP2HP terakhir yang disampaikan kepolisian. Sejak 2012 tidak kembali ke New Zealand. Dan katanya kepolisian mau menindaklanjuti untuk mencari dia di mana keberadaannya, menangkap dan seterusnya. Tapi sampai sekarang ya masih. Tapi saya rasa kebayang sih kalau sampai Nasser ini ketangkep. Iya. Dan dia pasti ngomong dong. Yes. Siapa orangnya kan. Iya. Ini menyangkut orang yang ada di lingkaran. Iya. Yang menariknya itu makanya. Harusnya kalau MUI mau bersih-bersih, ya lucu aja pengacaranya sama. Betul. Ihsan Bahkan sudah bikin pernyataan sama saya. Apa mau itu? Bayar. Siapa itu? Ya Mahmud Abu Nasser tuh mau bayar. Mahmud Abu Nasser mau bayar. Mau mengembalikan uangnya itu. Oke. Dan ditandatangani oleh Ihsan Abdullah. Oke. Tapi kenapa? Tapi nggak jadi. Ya mungkin kalau dia akhirnya mengembalikan kan mengakui. Oke. Kan sekarang kan dalilnya adalah Mahmud Abu Nasser ini konsultan. Muhammad Abu Nasser ini konsultan untuk MUI. Konsultan MUI untuk sertifikasi halal. Itu kan yang selalu didengung-dengungkan. Kalau ternyata dia minta duit, iya. Yang kena MUI. Iya dong. Iya. Tapi Ihsan Abdullah ketika ditanya ini apa ininya? Ketika ya, Anda tidak ada no comment lah. Oke. Tanya gimana nih kelanjutannya nih? No comment.
Tapi ini kan buruk sekali ya buat citra Indonesia. Ya, sangat buruk, Bang Ade. Buat citra. Memalukan. Sampai maksudnya kan Jerman ya ini lembaga sesuci MUI. Ya. Ya ada oknum-oknum yang bermain di sini. Karena ini Majelis Ulama. Majelis Ulama. Majelis Ulama Indonesia. Ya mau dibilang korupsi tidak bisa karena dia bukan lembaga negara. Tapi ini korupsi. Kita kan kalau korupsi harus... Enggak juga sih. Enggak, ini kan mengatasnamakan negara. Nah, sebenarnya kalau mau dicari-cari. Ya, tapi barangkali itu kalau KPK itu kan angkanya harus miliar ya. Ini berapa tadi? 800 juta. Memang angkanya barangkali Anda bilang kecil ya, 800 juta. Tapi kalinya Bang Ade. Kali? Ya kalinya banyak banget kan. Semua lembaga sertifikasi halal. Oh iya, enggak. Dan ini efeknya terhadap hubungan antar negara, terhadap ekonomi. Ya kan kita perlu membangun hubungan yang baik dengan negara seperti Jerman. Mereka nggak bisa masuk ke Indonesia. Indonesianya sendiri selama ini mengatakan bahwa kita mau bersih-bersih kan. Ini bentuk korupsi yang menurut saya sih terang benderang. Anda akan terus berjuang nih? Pasti. Akan terus ya? Terus saya berjuang. Makanya ketika Cokro TV mengangkat ini, saya senang sekali. Ya, ya. Ya artinya sejak awal saya sampaikan dengan pemilihan staf sus wapres yang bermasalah menurut saya. Pak ini Lukman. Iya, yang bermasalah. Ya. Artinya tidak pas dijadikan staf sus wapres. Karena ini belum selesai. Iya. Ya. Ini mudah-mudahan pemerintah juga dengar ini. Iya. Bahwa ya harus dilakukan sesuatu. Yang paling tidak, yang terpenting saat ini saya rasa adalah perpanjangan sertifikat dari Jerman. Jerman kan? Ya itu yang kita harapkan setelah kita membuat laporan polisi ini, ya kan? Artinya kita sebagai korban ya bisa mendapatkan hak kita lah. Ya. Untuk bisa diperpanjang sertifikasi halal kita. Ya. Ya. Korupsinya ya udahlah. Ya udahlah. Itu udah terus. Memang kalau memang ini belum bisa ditangkap, diteruskan segala macam, yang penting kita bisa ada hubungan lagi antara Indonesia dengan Jerman kaitan sertifikasi halal ini. Karena buruk sekali justru karena orang ini menolak untuk diperas, ya. menolak, melapor, malah dia yang sekarang harus menanggung akibat kan. Siap. Iya. Saya rasa masih ada lagi Pak Ramzi. Cukup ya. Oke, Pak Ramzi, ini barangkali bukan kali terakhir kita akan ngobrol-ngobrol begini karena memang menurut kami ini sangat memalukan, ini skandalus gitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa membuka mata publik dan pemerintah bahwa harus dilakukan langkah-langkah yang tepat ya untuk menangani ini. Karena ini luar biasa. Majelis Ulama Indonesia, ada staf khusus wakil presiden, ada pengacara yang adalah pengacaranya masih jadi pejabat MUI sekarang. Pejabat MUI, sekarang Wasekjen MUI. Wasekjen MUI. Ini ya tolonglah MUI juga dengar nih ya. Kalau mau beres-beres kalian lah beres-beres ya. Kita juga kepengen ulama kita bersih. Siap. Terima kasih Pak Ramzi. Sama-sama Bang Ade. Penonton Cokro TV, penonton Civil Society Watch, begitulah percakapan ringkas kami dengan Pak Ramzi. Ini bukan kali terakhir kami akan mengangkat masalah-masalah dengan sertifikat halal dan Majelis Ulama Indonesia karena kita semua berkepentingan. Terima kasih, sampai bertemu di acara berikutnya.